anak kelas 5. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari Bapak. Tetap semangat, juga jaga kesehatan ya nak. Anak-anak, sebelumnya tadi kita sudah berdoa lewat grup WA. Jadi sekarang kita lanjutkan saja ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tema 2, Allah setia menyelamatkan bangsa Israel melalui Nabi Elia. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel yang menyuarakan kebenaran kepada masyarakat atau pemerintah yang telah jauh dari kebenaran. Nabi Elia dengan berani menegur Raja Ahab dan umat Israel yang telah berpaling dari Allah. Mereka telah menyembah dewa Baal. Dengan berani, Nabi Elia akhirnya berhasil mengembalikan iman umat Israel kepada Allah dengan membuat pembuktian di Gunung Karmel. Anak-anakku yang baik yang terkasih, penyembahan berhala dalam hidup beragama adalah penyembahan kepada Allah-Allah lain berupa benda-benda atau patung-patung ataupun segala bentuk materi yang dianggap memiliki kuasa dan kekuatan di dalam benda tersebut, sehingga mereka menyembahnya. Bukan berarti orang Katolik menyembah berhala karena ada patung. Itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini, penyembahan berhala sudah mulai beralih dan memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya sekedar menyembah benda-benda yang dianggap gaib, tapi mulai beralih ke hal-hal duniawi yang lebih menyenangkan. Contohnya, seperti kecenderungan bermain game. Ini juga sudah merupakan penyembahan berhala. Sering membuat orang lupa waktu karena asik bermain game setiap hari. Juga sehingga waktu pada saat beribadah pun dia pergunakan untuk bermain game. Contoh lain yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini yaitu kecenderungan chattingan lewat WA atau WhatsApp. Seringkali mengabaikan perhatian pada saat beribadah. Orang yang keseringan bermain game, pasti tugas-tugasnya tidak akan pernah selesai. Nah, dengan cara ini juga, kamu juga disebut sebagai penyembahan berhala. Sekarang mari kita lihat Nabi Elia, bagaimana dia bisa mengarahkan bangsa Israel untuk kembali mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita pun harus bisa setia kepada Tuhan dan memberi waktu untuk Tuhan. Nah, sekarang anak-anak silakan menonton kisah Nabi Elia. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka,
Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa, Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!"